Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberi bimbingan kepada kita semua melalui hadis-hadisnya, sehingga insya Allah kalau kita beriktibat dengan ajaran-ajarannya, baik ajaran Islam itu disampaikan melalui Al-Quran maupun hadisnya, kalau kita berpegang teguh insya Allah kita akan selamat mulai di dunia ini nanti sampai di akhirat. Hadirin para rekan penyuluh dari Kecamatan Karanggendeng dan santriwan-santriwati Darul Quran yang ada di desa Banyubang, Kecamatan Soloburung. Lho kok iso Karanggendeng kok sosialisasi kok kene kuwi ceritane. Ini karena Pak Farhan itu pengasuh pondok di Darul Falah ini, beliaunya adalah juga penyuluh di Kecamatan Karanggendeng. Beliaunya punya tugas wilayah. Desanya sangat terpencil. Pertama, desa Trajan tempat tinggalnya. Kedua, Pejek Ngabla. Kalau rumahnya Pak Farhan itu masih ke barat lagi. Terus ke selatan lagi ada yang namanya Karangrejo. Kalau nanti acara ini ditempatkan di sana, teman-teman atau rekan-rekan dari penyuluh agama ini terlalu kesulitan medannya. Akhirnya yang penting pelaksanaan sosialisasi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini bisa terlaksana walaupun tempatnya di mana toh semua ini adalah masyarakat atau penduduk Indonesia. Manggo panjenenganipun Hajatullah Jawi serta seluruh santrinya yang saya hormati. Sebagaimana dijelaskan, kalau menurut sejarahnya, dulu COVID-19 itu bermula tanggal 2 Maret. Masuk di Indonesia tanggal 2 Maret. Berarti kemarin 2 Maret itu genap 1 tahun COVID-19 melanda Indonesia. Sekarang pada bulan Maret ini ditemukan virus yang baru lagi, yaitu keterusannya. Virusnya sudah menjadi virus BT17, katanya lebih ganas lagi. Gejalanya ya termasuk ngilu-ngilu, sakit kepala, kusam-kusam pada kulit dan sebagainya. Banyak lagi seperti yang sudah tapi ada tambahannya. Nah ini karena pedulinya masyarakat, pedulinya pemerintah kita Indonesia terhadap warganya. Walaupun toh bagaimana caranya, apakah anggarannya itu mengambil dari anggaran negara, tidak masalah. Yang penting pemerintah itu ternyata masih perhatian dengan penduduknya, sehingga dengan adanya virus COVID-19 ini, mulai dengan maraknya sekarang digalakkan antisipasi. Kalau dulu terkenal dengan 3M, 3M itu hanya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena perkembangan semakin lama yang terkena, yang terkontaminasi semakin banyak. Akhirnya oleh pemerintah ternyata 3M ini nggak cukup. Sekarang ditambahi dengan 2M lagi. Ya, sedangkan dulu 3M ini aja belum banyak yang perhatian. Non sewu niku napa sanjange Pak Pandaria. Ngapunten Pak, pondok kula niki ahli. Tekan jaga jarak mungkin boten sakit. Saya sudah tahu ya. Orang di pesantren itu mesti gitu. Ya, tapi enjoy aja. Makan bersama pakai tanaman itu ya enak. Ya, karena pesantren insya Allah orangnya dibentengi dengan ilmu agama yang kuat, akidahnya yang kuat, sehingga rasa was-was itu pun jarang. Ini hanya himbauan dari pemerintah terhadap penduduknya
supaya nanti bisa mengerti semua tentang adanya virus ini dan bagaimana menangkalnya. Yang pertama adalah memakai masker. Masker dipakai. Kalau dulu orang terkenal itu masker, yang pakai masker itu hanya orang yang di bagian kesehatan, atau mungkin kalau orang perempuan mau cantik pakai masker itu, masker wajah. Orang yang rasa bengkoang, ada yang rasa apa dia. Tapi sekarang masker ternyata untuk semua. Dan makanya oleh pemerintah diharapkan mulai dari hidung sampai mulut tertutup semua. Kadang-kadang ada yang gini, mulutnya enggak tapi hidungnya iya. Ada yang sebaliknya gini. Tapi yang diharapkan oleh pemerintah itu mulai hidung sampai mulut juga tertutup semua, dengan harapan virus itu setidaknya tidak bisa langsung masuk karena tersaring oleh kain yang dipakai sebagai masker. Ya, itu himbauannya. Jadi memakai maskernya itu mulai dari hidung sampai mulut tertutup, kecuali dalam hal-hal tertentu, mau makan dan sebagainya, mau wudhu dan sebagainya mesti harus dicopot atau mungkin dilepas. Tapi ini dalam hal kehidupan sehari-hari, misalnya mau keluar, mau pergi kemana, itu masker ini perlu dipakai supaya nanti bisa terantisipasi dari debu atau mungkin virus yang bisa masuk melalui hidung dan mulut. Yang kedua adalah mencuci tangan. Insya Allah Islam sejak lama sudah bagaimana ketika orang mau wudhu, mencuci tangan dan sebagainya, mau makan dan sebagainya. Sekarang lebih digalakkan lagi dengan seperti inilah mencuci tangan. Yang dimaksud oleh protokol kesehatan dalam rangka mencegah COVID-19 itu adalah menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Orang banyak sakopa terus dicok kabeh, enggak. Tapi pakai air yang mengalir atau mungkin pakai cipi. Ya, terus dituangkan, terus air bekasnya itu mengalir hilang. Bukan bekasnya orang banyak dipakai lagi. Itu sama saja tidak ada gunanya. Dan mencuci tangan pakai air yang ada di keran atau mungkin ambil dari hidung yang dituangkan ke tangan kita dengan menggunakan sabun dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah menjaga jarak. Sehingga kenapa sekarang dipakai jarak seperti ini? Pertama mungkin nanti tujuannya adalah dipakai untuk laporan bahwa penyuluh KUH Kecamatan Karanggeneng ikut serta bersama pemerintah mensosialisasikan protokol kesehatan dalam rangka mencegah COVID-19 ini mulai dilaksanakan. Alhamdulillah ini urutan yang keempat ya. Rencana dari 8 penyuluh ini nanti yang sudah terlaksana adalah dari Bu Nikmah yang ada di Karanganyar, Pak Saiful yang pertama kali yang ada di desanya sana, yaitu di Pekenya, di desa-desa Gloga Pak ya. Terus yang kemarin Pak Soleh ada di Bertani, Pak Fanani karena tugasnya di sini ditempatkan tepaan Pak Gloga ada santri. Sing istri kali sing jalan, insyaallah kali panjenengan pun Pak Abdullah Jawa sing niku santri kakung mungkin mereka pirang gimana? Karena tempatnya seperti ini, ya bisa dimaklumi. Yang penting bisa jaga jarak, dan jaga jarak inilah nanti yang akan dijadikan sebagai laporan bahwa pelaksanaannya memang tertib sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh pemerintah. Terus yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Kerumunannya bagaimana? Insya Allah kalau kerumunan ini adalah kerumunan yang bermanfaat. Biasanya orang kan nggak sadar kalau ada kerumunan. Nang pasar, ono tontonan itu ya, akhirnya berjubel di sana. Ya dah, kadangkala ada sekarang ini maraknya orang punya ini, tiap desa itu punya semacam tempat apa ya, kuliner gitu ya. Kalau di Jajaran ada yang namanya TKP, terus kalau di Kandang Semakon ada yang namanya aula gitu ya. Di situ ada jualan, kemudian para pendatang pun beli di sana semua, terus makannya agak kumpul. Tapi kalau oleh pemerintah desanya dijaga, itu tempat duduknya jaraknya ditata, insya Allah masih bisa dimaklumi. Yang ditakuti adalah kerumunan yang nggak bisa tertata itu desanya. Sehingga hari ini orang punya gawe
mantena, terus undangan iku watang ngoten niku. Insyaallah tasih derek angsal. Dibatasi. Undangannya 100 ngoten nggih. Selangkung punya, selangkung malih dugi, punya malih selangkung. Ngoten nggih. Seperti itu karena kondisinya seperti ini. Atau mungkin undangan itu berapa, jam berapa nanti kalau sudah pulang disusul undangan yang lain. Karena mengingat semacam ini. Dan orang yang punya gawe pun sudah ngempet. Ya dan sudah ngempet saja. Gara-gara COVID ini saja rame-ramenya gila senengin punya gawe terus undangannya besar. Tapi gimana nanti karena memang kondisi semacam ini. Tentunya kita pun selalu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini dan kita-kita yang ada di Indonesia ini mulai aman kembali, jauh dari penyakit dan bisa beraktivitas baik ibadah, sekolah maupun sebagainya dalam keadaan sebagaimana normalnya biasa. Ya, tentunya kita semua ini selalu berdoa dan berdoa setiap saat, baik selesai sholat maupun dalam acara apapun. Sedangkan yang menerima adalah mengurangi mobilitas. Yang biasanya sombong pergi, pepergian kemana-kemana itu hendaknya di perjalanan. Sak minggu lu mau pempat, ya ke pergi Natang, ya ke mana? Ke taman mini, ya ke tempat wisata yang lain-lain itu di perjalanan. Ya, ngelancarnya itu ya, jalan-jalannya. Ya kalau pakai kendaraan pribadi mungkin masih aman, tapi sering bepergian menggunakan kendaraan umum, di mana pegangannya semua, kursinya, pintunya dan sebagainya itu, ya dipegang orang bergantian, nggak tahu di situ ada virusnya. Makanya pemerintah itu di mana-mana tempat fasilitas-fasilitas umum itu diharapkan diberi yang namanya sabun untuk cuci tangan itu supaya nanti ya, seperti mau ke Alfamaret, di Indomaret itu di depan-depan pintunya mesti ada yang namanya sabun cuci tangan itu ya. Itu dalam rangka himbauan pemerintah supaya penduduknya itu bisa mematuhi protokol maskernya sudah terpakai. Tapi insya Allah kalau seperti di pondok ini terus jaga jarak mungkin nggak bisa ya, karena memang sering ada kegiatan ngaji. Dan sekarang ini aja masih itu ya, masih menjadi silang pendapat. Sholat itu kalau menurut Rasulullah kan sawu sufufakum kan suruh merapatkan ya. Itu aja masih ada yang bersilang pendapat. Piye wong nabi murine ngono terus awak dhewe kok warang niku piye kan harus ngoten ya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah keadaan darurat, mestinya kita harus merapat, tapi karena kondisi seperti ini dijalankan. Ada yang gini, wis rapat gak apa-apa, yang penting kita sudah memakai masker sebagai antisipasinya seperti itu. Wallah, mudah-mudahan semua pendapat itu ada benarnya dengan sesuai dengan kondisi yang ada. Ini yang kelima tadi ya, mengurangi mobilitas. Yang biasanya seneng menjalan, seneng pergi, seneng ya, ring Juanda, ring Taman Mini, ring pantai Pasir Putih, ring pantai Kuta, ring WBN, sing seneng pergi masa itu. Waktunya seperti ini tuh dikurangi, jangan banyak bepergian supaya nanti kita ini bisa terhindar dari menularnya atau terkena virus yang kita nggak tahu tempat tadi atau pegangan tadi habis dipegang oleh siapa, ada virusnya apa enggak. Jadi saya ulangi dari depannya, sebagai antisipasinya adalah memakai masker, mau ditutup mulai hidung sampai mulut dengan tujuan mudah-mudahan virus ini tidak masuk, gitu ya. Kedua, tangan ini selalu kemana-mana, pegang apa-apa nggak nyadari, itu di situ mungkin ada kumannya. Diharapkan kita itu bisa bersih dengan mencuci tangan itu, sebab virus itu kalau sudah dicuci pakai sabun dengan air mengalir, insya Allah sudah hilang. Termasuk menjaga jarak. Ini utamanya kalau memang memungkinkan jaraknya untuk dijaga. Kalau enggak, ya antisipasinya sudah ada. Masker sama cuci tangan tadi. Terus menjauhi kerumunan yang nggak ada gunanya, kayak dalam tahun-tahun itu ya.
Itu yang sekiranya nggak ada gunanya jangan diikuti supaya kita bisa terhindar dari itu. Terus yang kelima tadi yaitu mengurangi mobilitas, jangan banyak bepergian, lebih baik banyak di rumah. Kalau sekolah lebih baik duduk di bangku sambil membaca kitab, hafal Quran, ya kan? Sehingga kalau perlu anak sekolah itu biasanya ya, apalagi yang laki-laki itu biasanya kalau sudah gak ada gurunya itu lebih baik keluar gitu biasanya. Kalau kondisi seperti ini kita manfaatkan, justru kita banyak di kelas, kemudian baca-baca kitab, sinau pelajarannya, menghafalkan Al-Qur'annya lagi dan sebagainya, sehingga pada waktu nanti setoran bisa tambah lagi dan hafalannya tetap ingat dan sebagainya. Nah inilah yang harus kita taati, sebab perintah dan pemerintah itu termasuk ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Sekiranya perintah dari ulil amri atau pimpinan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul, wajib kita taati. Mudah-mudahan ketaatan kita ya kepada pimpinan, juga kepada Rasul, juga kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada pada diri kita, sehingga kita termasuk orang yang takwa, selalu bisa menjalankan perintah dari Allah dan Rasul, dan termasuk perintah dari pimpinan kita yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Kita termasuk orang yang takwa, karena orang yang takwa itu adalah orang yang punya derajat paling mulia di sisi Allah. Demikian penjelasan dari saya seputar protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID. Apalagi baru-baru ini katanya sudah berkembang menjadi virus COVID, yaitu BT17. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh pemerintah, dan kita termasuk warganya yang selamat dari tertularnya penyakit. Dan nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling besar, sehingga dengan sehat kita bisa berbuat apa-apa, termasuk bisa ibadah dengan leluasa, belajar dengan leluasa, ya, tidak terganggu oleh keadaan yang sakit tadi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku ketua kepala KUA Kecamatan Karanggeneng sama rekan-rekan penyuluh agama dari Kecamatan Karanggeneng, Lampung Kecamatan Karanggeneng, Pak Eci Abdullah Zawawi selaku pemangku pondok ini. Bebele kerawan kula sedaya niki wonten kirang ceceke anggen kula bertindak utawi ucapan kula kirang nyatake wonten pegale kula nyuwun agengipun pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga